Yuk. Ada kedipan injeksi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kedipan. Ditunggu sampai berulang lagi ya. Nanti dihitung berapa kedipannya, karena nggak selalu ada satu masalah pada satu sistem injeksi. Kadang ada 2, ada 3. Jadi nanti ngelup jumlahnya berapa kedipannya, nanti ngelup. Sebelumnya saya minta maaf jika suara saya serak karena sedang sedikit batuk. Mohon dimaklumi. Kedipan ini ada 7, berarti ini ada masalah pada sensor EOT. Tetapi bukan berada pada sensornya, tetapi bisa saja hanya sekedar kabel yang putus nyambung. Pada motor bebek 110 cc sensor EOT ada di sebelah kiri, sedangkan pada 125 dan 150 yang Matic itu ada sebelah kanan atau sensor ECT. Walaupun untuk sensornya ini hampir sama, tetapi antara sensor EOT dan ECT tidak bisa disaling tukarkan karena beda spek. Nah, ini kabelnya dari sini, ini terlihat masih nyambung, masih bagus. Dilihat kabel-kabelnya apakah ada yang putus atau gesek. Ini diurutkan naik sini, dan pula ke sana. Dari kabel yang satu kemudian dikumpulkan ke sini. Dicek di bagian sini, ini sering gesek di sini. Apakah di sini sobek atau tidak? Sepertinya tidak ada sobek. Sini, kemudian masuk ke dalam sistem ECU-nya. Mesti ada pertanyaan, apakah jika sensor EOT ini kedip 7 kali, itu apakah bisa bermasalah untuk spare part lainnya? Itu menurut saya tidak, karena itu hanya berpengaruh pada suhu mesin ketika awal mesin hidup, mesin dingin, kemudian nanti panas. Itu ada perbedaan yang tidak terlalu signifikan untuk campuran bahan bakar dan pula udaranya. Jadi ketika dingin dia lebih boros, dan ketika panas dia akan lebih irit. Sama juga dengan halnya U2 sensor. U2 sensor juga tidak banyak pengaruh dengan mesin, tetapi dia memang berkedip. Yang banyak pengaruh adalah sensor TP, CKP, itu yang bikin biasanya berbet sampai batuk-batuk. Nah, untuk efeknya sendiri, untuk sensor EOT yang bermasalah biasanya busi ini warnanya hitam. Jadi terlihat di sini ada hitam ya. Walaupun di sini sudah mulai putih. Tapi untuk ukuran injeksi ini termasuk hitam. Dikarenakan ketika sensor EOT itu tidak nyambung, dia bensinnya agak boros. Jadi jika sobat ada kendala kedip 7 kali, biasanya bensin terasa lebih boros. Untuk menangani masalah injeksi pada umumnya, itu kita harus reset dulu ECM-nya, apakah bisa di reset. Jika bisa di reset berarti sambungannya hanya kendor kencang aja, tetapi kalau tidak bisa di reset berarti ada masalah putus atau rusak pada sensornya. Kunci kontak on, tarik 1, 2, 3, pasang kembali, kemudian dicek. Kalau dia mau kedip terus, ini nggak ada hitungannya, ini berarti untuk resetnya berhasil. Setelah di reset, dicoba hidupan mesin. Jika perlu untuk jalan-jalan, apakah dengan getaran mesin ketika jalan itu ada sambungan yang kendor atau gimana. Kalau tidak, kita cek secara manual, digojak-gojak untuk bagian yang kira-kira menjadi masalah. Oh, jadi ini soketnya ini mudah lepas nih, soket EOT-nya. Ini memang kalau didorong nggak mau nyancing ya, udah mulai bermasalah ini. Untuk kancingannya ini sudah mulai tidak bisa kenceng. Kita kasih ke posisi semula, coba ya. Ini sudah bisa kenceng ini. Nah, harus sedikit didorong.
Jadi kadang masalahnya itu sepele aja ya. Kendala masalah kedip injeksi ternyata bukan masalah yang serius. Ketika injeksi sudah diperbaiki permasalahannya, maka harus direset kembali. Kunci kontak off ini disambung jumpernya sebelah kiri ya. Kunci kontak on 1, 2, 3 lepas, 1, 2, 3 pasang. Kemudian sekalian kita setting modenya. Setting mode ini juga sebenarnya sebagai indikasi jika setting modenya itu nggak mau, itu biasanya karena masih ada kode injeksi yang berkedip. Jadi harus dihilangkan dulu historinya, di reset ECM, baru nanti bisa setting TP dan set pola setting mode. Modenya sudah jadi, kita langsung TP. Tapi ada pula ketika EOT yang untuk tipe bit K1A dan Genio yang KOJ itu lubangnya ini lebih kecil, harus pakai jarum peniti. Kalau pakai kawat bangunan kayak gini terlalu besar, bisa merusak soketnya jadi kendor, sehingga ketika ini sudah dipasang di sini kadang ini nggak nyambung, itu juga jadi masalah. Kadang ada pula masalah di sensor EOT nya sini yang mulai gojek, digerak-gerakan ini dia sudah mulai ada gojek, itu biasanya dalamnya ada yang patah. Jadi ketika jalan kadang juga kedip 7 kali. Sambung, kunci kontak on 1, 2, 3 lepas, kemudian kunci kontak di off kan. Nah kemudian dipastikan dalam pemasangannya ini ditarik keluar dulu biar nanti nyantelnya sip. Oke, lepas jumper dan pasang penutupnya dan motornya dihidupkan. Beberapa injeksi kode yang muncul itu bukan masalah yang serius, ada hanya seperti EOT atau O2 sensor yang bermasalah, itu kadang tidak menimbulkan masalah, hanya sedikit mungkin lebih boros. Itu aman, jangan khawatir, silahkan dicek-cek kabelnya dulu, nanti kalau masih ada kendala silahkan komentar di bawah atau silahkan langsung bawa ke bengkel terdekat. Ingat, untuk injeksi itu garansi sampai 5 tahun, jadi kalau bisa jika sobat masih servis di bengkel resmi, silahkan lanjutkan di bengkel resmi biar nanti garansinya tetap jalan. Kalau sudah dipegang sendiri, mohon maaf, itu nanti bisa merusak garansi. Semoga videonya bermanfaat. Rumput Tiki Channel, mantap.